Halo, ketemu lagi dengan gua Tama di video soal bahasan. Kali ini soal bahasan berkolaborasi dengan Bimbel Akses, bimbel persiapan tes CPNS dan juga tes masuk perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Nah, buat kalian yang pengen ngepoin Bimbel Akses, langsung aja main ke websitenya di www.bimbelcpns.com dan www.bimbelptk.com. Ingat, yang pakai .com ya, jangan yang lain. Nah, oke. Kali ini gue bakal ngebahas pakai soal yang dikasih dari Bimbel Akses, yaitu paket terkait dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, jadi SKD ini merupakan tes yang harus kalian lalui untuk menjadi CPNS atau untuk menjadi mahasiswa di PTK, oke? Tapi sebelum gue bahas soalnya, gue bakal ngejelasin sedikit terkait dengan SKD ini. Jadi, apa sih yang ada di SKD? Oke, langsung aja kita bahas ya. SKD itu terbagi menjadi, di SKD itu ada beberapa tes lagi. Yang pertama adalah tes intelijensi umum atau TIU. Jumlah soalnya ada 35. Kemudian ada juga terkait dengan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini jumlah soalnya adalah 30. Dan yang terakhir itu terkait dengan tes karakteristik pribadi atau TKP. Itu jumlah soalnya adalah 35. Jadi total soal di SKD itu ada 100 soal dan dikerjakan selama 90 menit. Jadi satu soalnya harus bisa kalian kerjakan di bawah 1 menit atau sekitar 0,9 menit. Itu sekitar 54 detik. Oke. Sekarang, apa sih yang ada di TIU, TWK, dan TKP? Ayo kita bahas satu-satu ya. Yang di TIU dulu nih. Yang di TIU itu ada tes terkait dengan kemampuan verbal, kemudian ada juga tes terkait dengan kemampuan numerik, dan ada juga tes terkait dengan kemampuan figural. Oke, yang ini kemampuan verbal itu ada tes terkait analogi, silogisme, dan analitis. Ini lebih ke soal-soal yang terkait dengan kata-kata gitu kali ya. Kemudian untuk tes numerik itu terkait dengan soal berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kalau kita lihat sih ini lebih ke soal-soal yang terkait dengan angka ya. Jadi kalau verbal itu terkait dengan kata, kalau numerik itu terkait dengan angka. Cuman bentuknya aja yang ada berhitung, deret angka, perbandingan, dan soal cerita. Kemudian ada yang kemampuan figural itu ada soal-soal terkait analogi, kemudian ketidaksamaan, dan serial. Nah, kalau yang tadi verbal itu terkait dengan kata, numerik terkait dengan angka, figural itu terkait dengan gambar, oke? Terus untuk skornya, TIU ini kalau kita jawabnya benar itu dapat skor 5. Kalau kita jawabnya salah atau tidak menjawab atau kosong, itu skornya 0. Nah, karena nggak ada nilai minusnya, mendingan semua soal dijawab. Jadi kalau kita ketemu soal yang kita ragu-ragu mau jawab apa, ya udah jawab aja. Karena kalau kosong 0 ya kan, siapa tahu jawaban kita benar. Lumayan dapat skor 5. Jumlah soalnya 35 dan passing grade-nya 80. Jadi kalau kita bagi dengan skor benernya ya, 80 bagi 5 berarti kita harus bisa menjawab jawaban benernya itu sebanyak berapa tuh? 16 soal ya. 16 soal harus benar, itu sekitar 50% lah dari jumlah soal TIU itu kita harus benar. Itu passing grade-nya ya. Oke. Sekarang lanjut kita ke bagian tes wawasan kebangsaan atau TWK. Apa aja sih yang di TWK ini? Yang diuji ini tuh terkait dengan materi nasionalisme, kemudian integritas, kemudian bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kalau secara gampangannya ya, TWK itu terkait dengan sejarah. Jadi mulai dari proklamasi, kemudian penjajahan, proklamasi, kemudian undang-undang dasar, kemudian Pancasila juga masuk. Dan kalau jumlah soalnya, kalau skornya ya, kalau skornya itu benar dapat 5, kalau salah atau kosong itu skornya 0. Jumlah soalnya 30 dan passing grade-nya itu 65. Jadi kalau kita bagi dengan skor benernya, minimal kita harus bisa benar 13 soal di TWK ya, atau sekitar 50% juga ya, kurang lebih ya. Lanjut ke soal yang atau bagian soal terakhir ya, itu adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Itu indikator yang diujikan di TKP itu antara lain terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya,
teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Nah, kalau di TKP ini nggak ada jawaban salah dan nggak ada jawaban benar, karena semua pilihan jawaban itu ada skornya. Jadi skor terendahnya 1, skor tertingginya 5. Makanya untuk soal-soal TKP itu jawabannya itu terlihat seperti benar semua gitu. Cuman memang harus lebih jeli lagi, harus bisa menghubungkan antara soal, pilihan jawaban, dan indikator. Jadi ini terkait dengan indikator apa sih soalnya, itu harus bisa kita hubungkan ya. Makanya kalau untuk TKP harus banyak-banyak latihan soal. Kemudian jumlah soalnya itu 35 dan passing grade-nya 126. Ini kalau kita bagi dengan skor tertingginya ya, berarti kita harus bisa mendapatkan berapa nih? 26 soal yang dapat skor 5. Itu supaya kita bisa melewati passing grade-nya, supaya aman gitu. Itu minimalnya ya. Kalau bisa sih lebih dari 26 supaya ya skornya tinggi gitu kan. Nah, kalau untuk soal TKP ini dari tahun 2018 ini jadi kayak bagian soal yang tersulit di SKD loh malah. Kenapa? Karena pilihan jawaban tadi gue bilang kan, pilihan jawabannya kelihatan benar semua. Padahal ada pilihan jawaban yang paling tepat ya, supaya dapat skor 5. Nah, makanya supaya untuk bisa lebih tepat dan lebih jeli ngejawab soal TKP, kita harus sering-sering latihan soal. Buat kalian yang pengen mencari soal latihan TKP yang banyak dan soalnya terupdate, langsung aja kalian main ke bimbelcpns.com atau ke bimbelptk.com. Atau kalau kalian pengen dapat soal-soalnya doang, langsung aja ke tocpns.com. Itu juga punya akses tuh. Wah, lengkap banget kan? Bimbelnya ada, tryout online juga ada. Selain itu, kalau kalian pengen bimbel jarak jauh atau e-learning, kalian juga bisa main ke elearningaccess.com. Ini lengkap banget deh. Mau bimbel online-nya ada, bimbel offline-nya ada, tryout online-nya juga ada. Jadi langsung aja deh ke akses ya, kepoin sendiri aja. Nah, gue udah ngejelasin terkait dengan apa itu SKD. Sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan terkait dengan soal ya. Kali ini gue bakal ngebahas terkait dengan TIU. TIU-nya itu terkait dengan verbal, oke? Langsung aja kita ke soal nomor 1. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 1. Itu soalnya adalah terkait dengan sinonim ya. Ini asertif sama dengan titik gitu kan. Ada kata sama, ada tanda sama dengan, berarti ini merupakan sinonim. Merupakan sinonim. Nah, asertif itu kalau dalam KBBI artinya adalah tegas. Tegas. Nah, kita coba lihat ya di pilihan jawabannya. Itu yang jawabannya atau pilihan jawaban tegas adalah yang A ya. Pilihan jawaban A. Oke. Kalau berani itu sinonimnya apa? Berani sinonimnya itu berarti ya nyali gitu ya, memiliki nyali gitu. Kalau disiplin tuh sinonimnya adalah ketaatan atau ketertiban gitu ya. Ketaatan atau bisa juga ketertiban. Kalau untuk jujur itu sinonimnya adalah kredibel ya, kredibel. Dia jujur, dia kredibel, dapat dipercaya gitu kan. Kalau untuk terbuka, ini sinonimnya bisa gamblang gitu ya, gamblang. Atau bisa juga belak-belakan. Atau bisa juga kalau misalnya